Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Sadar Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca berita yang ada kaitannya dengan politik terkait dengan salah seorang bakal calon presiden Indonesia, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan Anies Baswedan. Kali ini saya akan membaca berita tentang safari politik Bapak Anies Baswedan ke berbagai wilayah di Indonesia, di mana antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Bahkan disebutkan ada lautan manusia yang menyambut kehadiran beliau di berbagai wilayah. Kali ini saya akan membacakan berita dari aceh.tribunnews.com dengan judul Ini Medan Bung, lautan manusia sambut Anies Baswedan, teriakan Anies Presiden menggema. Luar bombastis sekali judulnya ini. Anies Baswedan disambut meriah dari bandara hingga kota Medan, teriakan Anies Presiden menggema. Serambinews.com, Medan. Ini Medan Bung, demikian salah satu unggahan di akun Twitter Anies Baswedan, @AniesBaswedan. Unggahan di akun bercentang biru atau tanda akun resmi Anies Baswedan disertai dengan foto-foto penyambutan dirinya di Sumatera Utara, Jumat 4 November 2022. Sejak dari Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 4 November 2022 sudah nampak lautan manusia yang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Ribuan orang sudah memadati Bandara Kuala Namu dan konvoi kedatangan Anies Baswedan. Warga yang tumpah ruah berebutan untuk bersalaman dengan Anies Baswedan. Bahkan, warga juga berebutan untuk bisa berfoto dengan Anies Baswedan. Bahkan warga ramai-ramai menyambut Anies Baswedan hingga saat silaturahmi akbar kebangsaan di Istana Maimun, Medan. Terima kasih atas sambutan hangat masyarakat Medan dan sekitarnya di Sumatera Utara yang datang untuk bersilaturahmi bersama, tulis Anies Baswedan dalam unggahan Twitternya. Teriakan Anies Presiden. Seperti diketahui, ribuan orang menyerupai lautan manusia memadati Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 4 November 2022. Kedatangan ribuan orang ini menyambut Anies Baswedan yang tiba di Sumatera Utara. Anies datang untuk melakukan sejumlah kunjungan di Kota Medan dan Kabupaten Langkat sejak Jumat sampai Sabtu atau 4 sampai 5 November 2022. Mereka berteriak Anies Presiden dan memadati sepanjang jalan Anies menuju mobil Alphard berwarna hitam di depan bandaranya. Banyaknya relawan Anies yang memadati lobi bandara sempat membuat kerumunan hingga berdesakan menuju ke arah pintu. Saat tiba di dalam mobilnya, Anies sempat melambaikan tangan ke arah relawan dan disambut teriakan. Rangkaian kegiatan tersebut mulai dari salat Jumat di Masjid Raya Al-Mashun, kemudian bertemu kalangan ulama di Hotel Madani, lalu bertemu para relawan di Istana Maimun dan kembali ke kantor DPW Nasdem untuk bertemu tokoh lintas agama dan lintas etnis. Sedangkan pada hari kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan mengunjungi Tuan Guru Besilam di Langkat. Kemudian ke Sekretariat Bersama atau Sekber, relawan di Jalan Sunggal untuk bertemu para koordinator relawan. Usai dari lokasi tersebut, ia akan menuju PSP Center untuk bertemu dan berdiskusi dengan kalangan mahasiswa. Lalu bersilaturahmi dengan Keuskupan Agung Medan dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI.
Anies diusung Nasdem. Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode dan menyelesaikan masa baktinya pada bulan Oktober 2022. Anies merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang wartawan dan pergerakan golongan keturunan Arab Indonesia yang juga merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon Presiden Partai Nasdem pada Senin 3 Oktober 2022. Dia dipilih sebagai satu dari 3 bakal capres yang digadang-gadang Partai Besutan Surya Paloh itu. Selain Anies, Nasdem juga semula menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Mengapa tidak yang terbaik, kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk bergabung menjadi kader partainya. Anies juga dibebaskan memilih calon wakil presidennya sendiri. Perihal koalisi, Nasdem sejak lama membangun komunikasi dengan Demokrat dan PKS. Namun, kerjasama di antara ketiganya belum juga diresmikan. Kira-kira itu berita terkait Anies Rashid Baswedan. Ini semacam fenomena ya. Kenapa saya sebutkan semacam fenomena? Karena di mana-mana, di daerah manapun yang dikunjungi oleh Anies Baswedan, selalu dikunjungi oleh lautan manusia. Sebagai contoh, ketika beliau berkunjung ke Ciamis, Jawa Barat, terus beliau juga berkunjung ke di Medan, di Jakarta pada saat pelepasan kemarin dari jabatan Gubernur DKI Jakarta, dan yang pernah juga pada saat beliau berkunjung ke Yogyakarta. Beliau selalu disambut oleh lautan manusia. Ketika beliau berceramah di bulan puasa kemarin di Masjid UGM di Masjid UGM, beliau di UGM memiliki program pada saat itu untuk mengundang tokoh-tokoh nasional untuk berceramah setiap malam pada malam bulan Ramadan. Itu beliau juga disambut ribuan orang. Selesai beliau menyampaikan ceramahnya di Masjid UGM itu, pada saat akan pulang, lautan manusia juga menyapa beliau dengan menyebut presiden. Itu sangat luar biasa. Itu programnya UGM, yaitu mengundang tokoh-tokoh nasional. Banyak tokoh-tokoh yang nasional yang hadir pada saat itu. Setiap malamnya bergantian. TGB pernah diundang untuk berceramah. Terus Ridwan Kamil juga pernah. Bapak Ganjar Pranowo yang selaku saingan Anies mungkin di tahun 2024 yang akan datang sebagai calon presiden juga diundang. Artinya hanya tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia diundang untuk memberikan ceramah kebangsaan di Masjid UGM. Semoga mungkin ini pertanda ya. Ini saya teringat dulu di tahun 2014 pada saat Bapak Presiden kita yang sekarang pada saat Bapak Presiden kita yang sekarang itu Insinyur Haji Joko Widodo akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau disambut sangat antusias oleh rakyat Indonesia pada saat itu yang berharap dengan kepemimpinan baru, yaitu dari pergantian dari Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono atau Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono ke pemimpin selanjutnya, karena masa jabatan beliau yang 10 tahun selama 2 periode sudah berakhir, itu berharap dengan hadirnya Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sebagai calon presiden akan memberikan angin segar bagi rakyat Indonesia. Ingin merasakan ada nuansa yang baru untuk kepemimpinan yang selanjutnya, sehingga pada saat itu saking Jokowi effect mungkin menyebutnya. Kalau sekarang media sosial menyebut Anies effect,
Dulu itu Jokowi People Power bahkan orang menyebutnya pada saat itu. Kekuatan rakyat yang akan kekuatan rakyat yang akan memberikan perubahan ke arah yang lebih positif terhadap dalam hal kepemimpinan di Indonesia. Itu kita berharap mungkin para pendukung Anies Baswedan sangat bersukacita, sangat beryuforia terhadap antusiasme akan sambutan Anies Baswedan di beberapa wilayah. Tapi para pendukung jangan terlalu berbahagia. Kenapa? Karena Anies Baswedan belum pasti lolos menjadi calon presiden. Kenapa? Karena partai yang mengusungnya, yaitu Partai Nasional Demokrat dengan yang diketuai oleh Surya Paloh itu belum memiliki 20% kursi di parlemen. Karena kita ketahui bersama bahwa sistem pemilu kita menganut sistem presidensial threshold, yaitu ambang batas suara di parlemen yang dimiliki oleh satu partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik, di mana harus memiliki minimal 20% suara baru bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Sementara kita ketahui bersama bahwa Nasdem belum memiliki 20% itu. Nah, untuk bisa Nasdem memiliki 20%, dia harus mencari koalisi lain. Dia harus berkoalisi dengan partai lain. Seperti yang kita ketahui bersama yang beredar di publik pada saat ini, Nasdem sedang membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Kalau yang ketiga partai ini bergabung, maka suaranya bisa mencapai 20% bahkan lebih. Nah, baru bisa mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Tapi kalau ketiga koalisi ini bubar, maka sia-sia. Kalau ketiga koalisi ini bubar, maka sia-sia pencapresan karena Anies Baswedan tidak akan lolos sebagai calon presiden. Kecuali si Surya Paloh atau Nasdem mampu merayu partai-partai yang lain seperti Golkar, PDIP mungkin untuk mengusung Anies Baswedan, ya bisa saja. Tapi sepertinya itu sudah terwujud karena kita ketahui bersama Golkar, PDIP, dan partai-partai yang lain itu sudah memiliki hubungan yang erat untuk membangun suatu koalisi yang akan mengusung calon presiden lain selain Anies Baswedan. Tapi politik itu dinamis, tidak ada yang abadi di politik, tidak ada musuh abadi, tidak ada pertemanan abadi. Semua bisa terjadi. Kita berharap di tahun 2024 Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi negara hebat menjadi negara maju di tahun 2045. Pemimpin yang akan memberikan perubahan, memberikan keadilan, kesejahteraan bagi rakyatnya. Ya. Pemimpin yang memberikan keadilan, kesejahteraan, kedamaian, kesejukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga terciptalah keharmonisan ya di tengah-tengah perbedaan yang terjadi. Kita semua berharap Indonesia, sekali lagi kita berharap di tahun 2024 merupakan tahun politik yang akan menghasilkan satu pemimpin baru pastinya. Kenapa? Karena jabatan presiden presiden sekarang, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo, itu sudah tidak diperbolehkan lagi oleh konstitusi untuk mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Karena konstitusi kita hanya mengizinkan seseorang itu boleh menjadi presiden hanya selama 10 tahun atau 2 periode. Kalau ingin 3 periode atau seumur hidup, maka harus diubah dulu konstitusinya yang memperbolehkan presiden untuk menjabat 3, 4 atau sampai 5 periode. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.